Oke. Oke, silakan. Jadi gini teman-teman, seperti yang kita tahu, kalau eritrosit sendiri itu memiliki masa hidup selama 120 hari. Ketika udah melewati masa hidup tersebut, berarti dibutuhkan destruksi eritrosit nih, kan udah usang ya, maksudnya kayak udah tua, udah nggak kepake juga. Iya. Jadi setelah kita destruksi, otomatis gini dong, kalau misalnya kita destruksi eritrositnya, banyak juga sebenarnya zat-zat yang sebenarnya bisa kita pakai lagi. Nah, jadi untuk eritrosit sendiri, nanti kan ini kan bakal kayak dimakan lah, diuraiin sama si makrofag. Jadi ntar dia bakal terurai nih hemoglobin yang dalam eritrositnya itu sendiri. Jadi hemoglobin itu kebagi jadi 2 gugus, yaitu heme dan juga globin. Nah, untuk globin sendiri, dia akan terurai lagi jadi asam amino, dan asam amino inilah yang kemudian akan digunakan sebagai bahan untuk sintesis protein selanjutnya. Kalau untuk heme sendiri, dia dibagi jadi 2. Ada yang dibagi jadi kation besi Fe3+, dan ada juga yang dibagi jadi biliverdin. Nah, sekarang kita fokus dulu ke zat besi yang Fe3+ ini dulu ya. Nah, sebelumnya kan Fe3+ ini sebenarnya udah langsung bisa dipakai sebenarnya. Cuman prosesnya gini, itu kan di bawah tulisan Fe3+ itu kan ada kata transferin kan. Nah, kata transferin ini kalau misal lu pikir transferin gitu, apa sih yang bakal keluar di otak lo gitu. Berarti lo harus highlight kata transfer. Jadi sebenarnya si transferin ini berguna untuk nganterin dia pergi ke tempat yang dituju gitu loh. Dia kan gak mungkin dong zat ini tiba-tiba kayak pergi sendiri gitu. Makanya dia dibutuhin si transferin ini. Bayangin aja Fe3+ tuh orang, terus transferin ini si Gojek gitu misal. Oke. Nah, jadi sebenarnya si Fe3+ ini mau nganterin langsung ke sumsum tulang. Tapi kan belum tentu pembentukan darah itu proporsi yang dibutuhkan tuh selalu sama gitu. Bisa jadi waktu pada saat itu pembentukan darahnya sudah cukup, tapi kok masih ada pasokan Fe3+ lagi, berarti kan kelebihan tuh ya Fe3+-nya ya. Jadi kayak ya udahlah, karena nggak dibutuhin untuk kebutuhan darah juga, berarti ntar Fe3+-nya bakal disimpan dulu nih. Makanya dia disimpan diikat sama si ferritin ini, si Fe3+-nya. Lah terus habis disimpan kenapa masih ada Fe3+ sama transferin lagi? Ya otomatis kalau udah terikat sama transferin harus dilepas dulu dong dari ikatan si transferinnya. Berarti ntar si Fe ini sama maksud gue kayak si Fe3+ itu harus dicopot dari si ferritin ya. Nah, kemudian si Fe3+ ini harus diantrin lagi sama si transferin. Karena dia bukan manusia mandiri gitu. Jadi kemana-mana harus sama si Gojek ini. Oke. Nah, si Fe3 ini dia bakal diantrin sama si transferin untuk disumsum tulang, dan ya udah bakal digunain lagi untuk pembentukan darah, khususnya eritrosit ya. Nah, untuk heme yang tadi kan udah dibilang nih, selain Fe3+, dia juga bakal diurain, diubah jadi si biliverdin. Nah, kalau ini langsung aja. Jadi si biliverdin ini bakal diubah lagi jadi bilirubin, diubah lagi jadi urobilinogen, dan pada akhirnya jadi sterkobilin dan urobilin sebagai pewarna feses dan juga urin. Kurang lebih kayak gitu prosesnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Oke, jadi tadi si Fe3+ diantara sama transferin setelah dari hem tuh dirombak sama siapa tadi, maaf? Kalau misalnya yang eritrosit sendiri dia kayak diinin sama makrofag gitu. Oh, jadi makrofag makan si hemoglobin terus pecah di Makan dalam si situ. eritrosit, terus kayak ada sisa yang hemoglobin ini kayak keurai gitu. Oh, oke. Terus yang Fe3+ kan dibawa tuh ke transferin. Habis itu Dibawa dia sama transferin dong. oh Bukan ya, ke. sorry, dibawa sama transferin. Terus tadi yang ferritin itu boleh diulang, maaf dia kenapa? Jadi kan sebenarnya kayak dia tuh dibawa sama transferin itu kayak untuk ke tempat langsung ke sumsum tulangnya kan. Tapi kenapa dia tuh harus balik ke ferritin dulu? Karena dia tuh nggak semuanya tuh dipakai untuk pembentukan tulang, bukan pembentukan tulang sih, pembentukan sel darah. Jadi dia ada yang disimpan dulu. Nah, kalau misalnya yang disimpan, si Fe yang disimpan ini dia berikatan sama si ferritin. Nah, berarti ada yang
ada yang dilepas dari ferritin juga, langsung baru dia ke sum tulang belakang. Jadi Kalau intinya yang sistemnya itu ada yang ada yang dipakai. Kalau misal nggak dipakai, disimpan gitu. oke. Kalau langsung dipakai, si FE13 ini bakal dianterin sama si transferin langsung ke sum-sum tulang tuh dipakai. Tapi kalau misalkan ternyata pembentukannya udah memenuhi, dia disimpan dulu. Nah, disimpan dulunya tuh di mana sih? Maksudnya, nah dia bakal diikat sama si ferritin ini. Kalau misalkan besok dibutuhin atau suatu waktu dibutuhin pembentukan darah, ya udah nanti si FE13 ini akan lepas ikatannya sama ferritin dan yaudah dia bakal terikat sama si transferin buat dianterin ke sum-sum tulang untuk pembentukan sel darah merah gitu. Terus kan ada yang pecah jadi biliverdin. Biliverdin itu jadi bilirubin tuh karena apa tuh? Nggak tahu gue yang ini gue nggak ini. Itu ada, ya udah itu setahu gue ada bakteri Karena apa ini, tapi gue lupa. Iya, karena fokusnya kan yang satu untuk sintesa protein, satu lagi buat yang pembentukan darah kan. Kalau yang ini tuh kayak sampingan buangannya ya. gitu. Oh ini buangannya. Iya. Terus dia jadi urobilinogen. Terus diubah lagi jadi sterkobilin sama urobilin. Sterkobilin itu yang itu di warna feses. Urobilin itu warna kencing. Oke, udah sip, thank you. Oke. Jadi gue bakal jelasin ke Akna ya tentang